Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa belajar bersama hari ini. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar belajar kita hari ini mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan belajar tentang surat An-Nasr kelas 3 semester 1. Ya, surat An-Nasr adalah surat yang ke-110 di dalam Al-Quran. 110 ini dihitung dari surat pertama yaitu surat Al-Fatihah. Nama An-Nasr sendiri diambil dari ayat pertama yaitu Idza jaa nasrullahi wal fath. Kata An-Nasr mempunyai arti pertolongan. Surat An-Nasr termasuk dalam surat Makkiyah, yaitu surat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW di kota Mekkah. Surat An-Nasr terdiri dari 3 ayat. Marilah anak-anak, kita bersama-sama menulis surat An-Nasr yang terdiri dari 3 ayat. Setelah kita menulisnya, kemudian kita juga harus mengetahui apa sih arti dari surat An-Nasr ini. Iya, kita akan belajar bersama. Untuk ayat pertama, ini mempunyai arti apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Untuk ayat kedua, dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong. Untuk ayat ketiga atau ayat terakhir, artinya yaitu maka bertasbihlah dengan memuji Tuhan dan mohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima Taubat. Ya, setelah kita mengetahui arti dari surat An-Nasr ini, kemudian kita juga harus mengetahui apa itu kandungan dari surat An-Nasr. Untuk kandungan ayat yang pertama, yaitu dijelaskan bahwa Allah memberikan pertolongan dan kemenangan kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dalam peristiwa Fathu Makkah atau bebasnya kota Mekkah dari kampungan kaum musyrikin, sehingga agama Islam mendapat kejayaannya. Untuk ayat kedua, yaitu saat peristiwa Fathu Makkah ini diiringi masuknya manusia ke dalam agama Islam secara berbondong-bondong. Rasulullah SAW mengawali dakwahnya di Mekkah selama 13 tahun. Namun, hanya sedikit yang bersedia masuk Islam. Saat itu, Mekkah berada di bawah kekuasaan Quraisy yang amat menentang dakwah beliau. Namun, ketika Mekkah berhasil ditaklukkan, hanya dalam beberapa hari penduduk Mekkah berbondong-bondong menyatakan keislamannya. Ya, kemudian yang ayat ketiga ini menjelaskan tentang menyucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dilakukan dengan memuji atas segala nikmat Allah yang dianugerahkannya dan mensyukuri segala kebaikan yang telah dilimpahkannya.
Kemudian, memohon ampunlah kepada Allah untuk Nabi Muhammad SAW dan untuk sahabat-sahabat yang telah memperlihatkan kesedihan dan keputusasaan karena terlambat datangnya pertolongan Allah. Maka, bertobat adalah sadar dan menyesal akan perbuatan salah yang telah dilakukan. Allah mendidik hambanya melalui berbagai cobaan, dan bila merasa tidak sanggup menghadapinya, harus memohon bantuan kepada Allah dan yakin akan pertolongan Allah. Mari kita bersama-sama menghafal surat An-Nasr. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Setelah kita belajar surat An-Nasr, kita juga harus bisa membacanya sesuai tajwid dan makhorijul huruf yang benar. Ya, hari ini kita sudah belajar tentang surat An-Nasr. Kemudian, Bu Guru mau memberikan kalian latihan soal sedikit tentang surat An-Nasr. Kalian bisa mendemonstrasikan atau menunjukkan hafalanmu di depan kelas. Kemudian, latihanlah menulis, salinlah tulisan penggalan ayat tersebut. Nah, ini kalian bisa gantikan di buku tulis kalian masing-masing. Terima kasih. Untuk pembelajaran hari ini, alhamdulillahirobbilalamin, sudah bisa Ibu berikan kepada kalian. Semoga kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.